ke jenjang selanjutnya seperti di postdoktoral. Nah, jadi sekarang ini di webinar ini kita mau kupas tuntas istilahnya tentang apa sih sebenarnya fellowship program itu sendiri dan di KAUS itu seperti apa benefitnya dan lain-lainnya. Jadi sebelum kita mulai, mari izinkan saya untuk memperkenalkan para narasumber kita terlebih dahulu. Jadi narasumber kita kali ini ada Dr. Wahyu, sudah ada di sini ya Dr. Wahyu. Ya, dan juga ada Dr. Iqbal. Halo Dr. Iqbal. Ya, jadi untuk narasumber pertama kita, Dr. Wahyu, kebetulan beliau adalah seorang postdoc. Sekarang itu ada di Photonic Laboratory yang dipimpin oleh Profesor Bun Oi di Computer Electrical and Mathematical Science and Engineering Departemennya KAUS. Dan sebelum beliau menjadi postdoc di KAUS, beliau menempuh pendidikan di National Yang Mingxiao Tung University atau NYCU di Taiwan untuk gelar PhD-nya. Kemudian untuk master dan bachelornya beliau menempuh di Institut Teknologi 10 November atau ITS Indonesia. Jadi research beliau ini sendiri berputar di dunia fotonik nih dan optical communication application. Nanti mungkin uh, beliau akan menceritakan lebih lanjut tentang bidang risetnya itu sendiri. Nah, kemudian untuk untuk narasumber kedua kita atau Dr. Iqbal. Beliau merupakan postdoc di Zaleski Group yang dipimpin oleh Profesor Zaleski di Physical Science and Engineering Department. Dan sebelum ke KAUS, beliau menempuh pendidikan di Chalmers University untuk PhD-nya dan masternya di NTUST atau National Taiwan University of Science and Technology. Dan untuk bachelornya di Institut Teknologi 10 November. Dr. Iqbal ini main risetnya dia ada di chemical engineering dan kita akan melihat juga dari POV beliau selama menjadi postdoktoral di KAUST ini sendiri. Jadi tanpa berlama-lama lagi mungkin kita persilahkan ya kepada pembicara pertama kita, Dr. Wahyu, silahkan untuk membagikan apa ya ceritanya mungkin hari ini. Oke. Terima kasih Lavita atas waktunya dan juga halo teman-teman. Saya mau izin share screen-nya dulu ya. Sebentar. It's Oke. Kelihatan ya? Ya, udah kelihatan. Oke, saya mulai aja. Halo teman-teman. Perkenalkan saya Wahyu. Eh, Posisi sebagai postdoctoral fellow di KAUS dari Photonics Laboratory. Di sini saya mau share pengalaman mengenai peluang ya atau opportunity tentang postdoc di KAUS. Oke, mungkin saya mulai aja. Jadi postdoc itu apa sih gitu kan? Postdoc itu menurut pemahaman saya adalah posisi di mana atau jenjang karir yang bisa kalian peroleh atau yang bisa kalian tempuh selepas selepas selesai masa PhD kalian. Jadi adalah posisi transisi gitu ya sebelum kalian mungkin menjajaki dunia industri atau sebagai asisten profesor di suatu tempat. Nah, itu biasanya jenjang eh, apa namanya? eh, perantaranya disebut postdoktoral. Yang saya pahami kurang lebihnya seperti itu. Nah, biasanya jenjang ini itu nggak wajib ya, nggak wajib. Jadi kayak misalkan dari lulus PhD mau langsung ke dunia industri itu juga bisa. Tapi memang ada beberapa yang mungkin disarankan diminta pengalaman. Nah, pengalaman yang dimaksud bisa kita peroleh dari karir yang kita sebut sebagai postdoktoral. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, saya mau sedikit memperkenalkan tentang KAUS.
saya percaya kalau sebenarnya nggak perlu dikenalkan pun kaos ini sudah cukup terkenal ya. Mungkin teman-teman sekalian juga sudah pada tahu tentang kaos, sudah pada dengar gimana sih posisinya di mana, lokasinya di mana, atau kurang lebih seperti apa. Nah, yang mau saya share sedikit banyak itu mengenai kaos itu didirikan tahun 2009 oleh King Abdullah sebagai research university base. Research based university ini itu dia mulainya itu dari master, jadi bachelornya nggak ada, jadi S1 nggak ada, yang ada mulai jenjang S2, S3 dan katakanlah karir ke atas. Nah, salah satu keunikannya itu di sini kita eh, sangat diverse ya, maksudnya ada banyak nationality di sini, kurang lebihnya se- setahu saya itu ada sekitar 120 nationality. Jadi benar-benar unik ya. Jadi pengalaman bersosialisasi dengan teman-teman dari beda-beda negara itu jadi momen yang cukup mengesankan menurut saya. Nah, lokasinya di mana? Mungkin teman-teman juga udah pada tahu ya, lokasinya ada di negara Saudi Arabia. Kotanya bernama Tuwal. Nah, ini posisinya ada di, kita lihat sebentar. Nah, posisinya di sini ya, di sebelah Laut Merah. Laut Merah itu yang ini, eh, kayak semacam perbatasan antara benua Afrika dan Saudi Arabia nih, di sekitar sini. Ini Laut Merah dan Kaus posisinya ada di sini. Nah, eh, terus di Tuwal itu di daerah mananya? Ini saya coba, misalkan kita zoom lagi. Nah, ini posisinya. Tuwal itu di daerah sini ya. Katakanlah di sebelah-sebelahnya ini daerah termasuk Tuwal. Nah, ini itu peta keseluruhan dari kaus ya. Nah, akan tetapi dari keseluruhan peta ini yang jadi main kampusnya itu ada di sini ya, ada di sini aja. Jadi yang lainnya apa? Yang lainnya itu kebanyakan misalkan rumah-rumahan, maksudnya kayak perumahan, tempat tinggal student, tempat tinggal karyawan, staff dan lain-lain. Nah, kebanyakan di situ. Terus ada kayak tempat rekreasi. Jadi itu bagian yang paling besarnya. Nah, untuk bagian kerjanya sendiri itu biasanya di sini gedungnya. Atau kalau mau saya zoom lagi, nah ini. Nah, biasanya kita kerjanya di daerah sini aja. Semua lokasi kita di sini dari gedung gedung satu, gedung dua dan seterusnya. Terus next. Nah, posisi kaos tuh di mana ya? Jadi posisi kaos itu karena di sini nggak ada jenjang bachelor, jadi kita nggak bisa kalau misalkan bersaing dengan universitas-universitas seperti Oxford, Harvard, mereka kan ada semua jenjang ya dari jenjang bidang IPA, bidang IPS ada, terus bidang S1, S2, S3 ada, jadi nggak bisa terlalu dibandingkan apa namanya apple to apple. Nah, yang bisa kita bandingkan adalah yang pertama dari sisi risetnya, karena kan research based university ya, jadi risetnya aja yang kita bandingkan. Nah, riset di kaus itu cukup punya dampak yang signifikan kalau menurut saya. Dan juga kaus tahun 2024 dinobatkan sebagai Arab first apa ranking satu dari Arab University Ranking. Jadi cukup prestisius di negara-negara Middle East ya. Nah, saya mau ceritakan eh, sekilas saja mengenai gimana sih caranya apply postdoc itu di kaus. Karena nanti akan coba dijelaskan lebih detail lagi bagaimana step by stepnya, bagaimana prosesnya oleh kawan saya Iqbal.
Nah, saya coba kasih brief aja ya. Nah, apply-nya itu misalkan kalian buka website kaos nih. Buka website kaos, nanti kalian pencet about gitu ya. Nah, nanti di sini ada beberapa posisi kan ini ada research position, faculty position. Nah, kalian pilih yang research position. Nanti munculnya seperti ini. Nah, yang ini. Setelah kalian klik yang ini, nanti ada pilihan-pilihan. Nah, misalkan ini contohnya adalah oh sekarang lagi ada lowongan postdoctoral fellowship position untuk data driven machine learning. Terus ada yang polymeric membrane development. Nah, kemungkinan besar, sebagian besar lowongan-lowongan postdoc yang eh, yang ada di website itu atau yang lagi dibutuhkan itu memang biasanya dipasang di website ini ya. Cuman nggak menutup kemungkinan ada beberapa lowongan postdoc yang nggak dimunculkan di sini. Misalkan kalian kontak langsung sama profesornya, mungkin bisa jadi lowongannya nanti ditetapkan sini, tapi profesornya atau beliaunya itu sudah punya kandidat siapa yang bakalan diterima gitu. Nah, setelah kalian pilih posisi kalian, katakanlah, oh saya bidangnya di eh, polymeric membrane misalkan. Oh, saya cari, oh kebetulan ada, silakan apply di situ. Terus nanti prosesnya bisa dilihat lebih detail ya, karena mungkin beda-beda ya tiap tiap posisi kebutuhannya beda-beda. Nah, tapi yang mau saya jelaskan di sini eh, gambaran besarnya aja. Biasanya yang dicari adalah seenggaknya kalian lulus dari PhD itu 5 tahun ya maksimum. Jadi kalau misalkan masih fresh graduate dari PhD, biasanya itu yang paling diminati biasanya. Tapi ya nggak menutup kemungkinan, misalkan kalian lepas PhD, kalian kerja di industri, atau kalian postdoc di tempat lain, kalian masih ada kemungkinan dapat posisi postdoc di kaus. Terus kayak misalkan requirement-nya apa nih? Requirement-nya, contoh nih, contoh eh, ini real ya dari website resminya kaus. Kalau misalkan salah satu contohnya tadi yang AI yang apa namanya lowongan pertama tentang AI itu dicari yang kreatif and self motivated personality, good interpersonal skill dan secara umumnya seperti ini ya. Kayak misalkan ini juga ya high level written and oral communication skill in English itu ada beberapa yang minta mengenai eh, TOEFL kalian, tapi ada juga yang nggak peduli sama TOEFL. Yang penting pas waktu nanti kalian komunikasi sama profnya atau wawancara itu sudah cukup enak gitu kan. Ada ya beberapa. Saya punya teman sebenarnya ada punya teman yang eh, mungkin TOEFL-nya nggak begitu tinggi, eh, tapi cara dia menjelaskan sesuatu itu bener-bener enak dan bagus gitu ya. Jadi profnya cocok. Terus ada record publication. Nah, ini biasanya kan kalau apply postdoc kan kita sudah di pada pada waktu kita menempuh PhD kan salah salah satu syarat kelulusan adalah publish eh, paper gitu kan ya. Nah, ini bisa masuk ke record of our publication di sini ya. Terus biasanya diminta single page cover letter, kita tinggal bikin banyak contohnya eh, internet di internet, terus CV kita, terus official transcript, cukup anu ya cukup umum sebenarnya. Terus ini ya three letter of reference. Jadi kalian seenggaknya punya eh, atau profesor-profesor pada waktu kalian menempuh PhD ada 3 profesor yang mau ngasih referensi kalian buat maju postdoc ya. Tapi sebelum kalian pilih random, jadi kalian tanyain dulu profesornya ini yang jadi kandidat referensinya, beliaunya mau nggak gitu. Soalnya ada beberapa yang misalkan kalian nggak nanyain dia mau atau enggak, tiba-tiba kalian tolong 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 kasih saya ini dong reference. Nanti ternyata si profesor yang kita minta kurang begitu berminat untuk apa ya
untuk mereferensikan kita gitu ya. Jadi nanti takutnya jadi kayak semacam poin berkurang gitulah. Nah, pastikan setelah kalian memastikan profesor-profesor sebagai reference, nanti si profesor ini bikin kayak semacam recommendation letter, dikirim langsung ke profesor tujuannya. Misalkan profesor saya Profesor Bun Oi. Nah, si tiga profesor ini nanti ngirim email langsung ke Profesor Bun Oi yang menyatakan bahwa saya merekomendasikan ini untuk sebagai postdoc dan lain-lain, bla 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 gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, terus saya coba ceritakan sedikit mengenai benefit. Benefitnya, karena postdoc itu kan bisa dibilang eh, kerja ya, posisinya udah eh, statusnya bukan student, jadi dia punya salary, istilahnya salary. Nah, di sini salarynya cukup kompetitif, jadi pada dasarnya sama dengan di berbagai tempat, maksudnya di keseluruhan tempat di dunia. Maksudnya adalah misalkan ada orang yang apply postdoc di United States, nanti ujung-ujungnya itu kalau kita convert kalkulasi kurang lebihnya sama gitu, gajinya sama. Mau di Eropa mau di mana kurang lebih gajinya sama. Yang beda apa? Yang beda kalau misalkan di tempat lain ada kemungkinan dipotong pajak. Kalau di KAUS atau di Saudi Arabia ya tepatnya itu pajaknya 0%. Jadi kalian dapat gaji utuh gitu. Terus ada lagi relocation support, visa reimbursement. Nah, visa reimbursement ini penting ya kalau mau saya tekankan. Visa reimbursement nanti kayak misalkan kalian posisinya di Indonesia atau posisinya kalian menempuh PhD di UK atau di Jepang, itu bisa langsung nanti eh, ngurus visanya di situ gitu ya. Nggak perlu pulang ke Indonesia dulu. Ya, tapi beda-beda kasusnya. Kalau kasus saya dulu, saya harus balik dulu ke Indonesia, baru ngurusnya di Indonesia nanti visanya. Nah, proses pengurusan visanya itu biasanya pihak kaus menyarankan untuk ini pakai jasa agen atau tour travel lah gitu. Mereka punya kandidat agen. Kalian bisa pilih sendiri agen kalian, tapi kalau bisa sih sesuai sama yang dianjurkan sama kaos itu. Nah, nanti ada visa reimbursement-nya itu up to $3.000 ya, $3.000 atau sekitar 45 juta atau berapa kurang lebihnya $3.000 pokoknya. Jadi kita biasanya nalangin dulu untuk proses pengurusan visa. Nanti begitu kita sampai sini, di katakanlah di gaji pertama itu langsung ditambahkan sama visa reimbursement gitu. Terus in campus housing, jadi bagi yang single atau yang sudah married atau yang sudah punya anak juga, itu nanti rumahnya bisa beda-beda. Kalau yang single biasanya satu rumah dua orang, jadi bakalan dipasangin sama teman lain gitu ya. Atau bisa jadi juga kalau rumahnya besar bisa 4 orang gitu. Ada memang salah satu teman postdoc saya dapat ini ya rumah yang sharing dengan 4 orang, tapi memang rumahnya gede banget. Terus ada health insurance, terus ada free tuition untuk eh, sekolah anak kayak gitu ya. Nah sekolahnya juga international school jadi cukup bagus. Ada annual travel allowance. Jadi kalau misalkan single nanti dapat annual travel allowance-nya satu, kalau married dapat dua, kalau ada anaknya satu dapat tiga, anaknya dua dapat empat gitu. Kurang lebih seperti itu. Terus work class research support. Saya mau jelaskan di sini nanti. Nah ini contoh rumah yang ini hitungannya rumah baru yang ada di Kaus. Ini salah satu tipe apa ya nih ya, di Palm kalau nggak salah. Ya nanti kita bisa diskusi lebih detail lagi. Nah terus apa sih benefitnya? Benefit lain selain yang saya sebutkan barusan itu kalian punya kesempatan untuk direkomendasikan
mengikuti kursus-kursus yang bisa dibilang cukup bergengsi ya. Ya, misalkan ini contohnya Harvard Book Higher Education Teaching Certificate. Nah, di kursus ini itu biasanya nanti dari Opera atau HR ini ya, Opera maksud saya ini ya, atau HR-nya nanti menyarankan ke PI atau profesor kita, nanti profesor nanti ngasih rekomendasi, oh, oh ini saya kasihkan ke ini saja, ini saya kasihkan ke ini. Nah, course ini itu setara dengan kalau kalian eh, harus bayar sendiri itu setara dengan 2.640 US dollar. Cukup mahal ya, cukup mahal. Ah, tapi kalian bisa dapat cuma-cuma sebenarnya kalau kebetulan dapat rekomendasi dari PI kalian. Nah, di sini saya mau kasih tahu bahwa eh, saya di sini juga termasuk salah satu orang yang beruntung ya dapat rekomendasi ini gitu. Terus ada kayak benefitnya semacam grant writing workshop. Jadi misalkan kalian mau menempuh di jalur saintis, itu nanti ada kayak semacam workshop pelatihan gimana sih caranya nulis proposal riset buat dapetin funding dan lain-lain. Terus ada semacam coaching untuk career outside academia. Nanti pada waktu kalian menempuh postdoc, nanti kalian akan dibimbing. Oh, misalkan setelah postdoc, saya mau kemana? Saya mau outside academia, maksudnya mau ke industri, mau ke perusahaan A, B, C, D. Nanti ada semacam kayak coachingnya, ada pelatihannya, nanti gini, nanti gini, nanti gini. Kalau misalkan mau stay di akademia nanti kurang lebih ini pelatihan-pelatihan yang kalian perlukan. Misalkan kalian pingin menguasai beberapa equipment-equipment yang kayak misalkan apa ya, SIM kayak gitu ya, equipment-equipment yang cukup mahal. Biasanya itu ada di center ya, di sini di Core Lab namanya. Itu kalian bisa dapat training mengenai equipment tertentu yang kalian butuhkan ya untuk riset kalian. Ada lagi startup accelerator. Kalau misalkan kalian punya produk yang ada ada kemungkinan untuk jadi perusahaan gitu ya. Jadi startup company nanti bisa join sama PI-nya untuk startup accelerator. Bagi yang stay di akademia, ada juga pelatihan Nature Masterclass. Ini pelatihan untuk gimana sih nulis paper supaya tembus ke Nature gitu ya, atau lain sebagainya. Gimana sih nulis yang bagus. Ada juga kayak misalkan apa ya, bikin ilustrator. Kalau kita bikin paper biasanya kan kita bikin kayak eksperimen setup atau ilustrasi gitu ya. Nah, ilustrasi nanti bisa dibantu ada di Opera. Ini source-nya ya, opera.edu.se. Di situ nanti dijelasin secara detail. Nah, ini tahapan-tahapannya nanti saya kasih secara apa namanya sekilas saja. Jadi kalian pertama ngontek PI-nya, siapin dokumen, terus interview, ya kan? Nanti ada technical interview biasanya dengan research scientist atau tim-tim terkait mengenai expertise kalian. Karena kan biasanya mereka nge-hire postdoc itu punya ini ya, punya apa namanya? Punya project misalkan ya, punya project yang harus dihandle. Jadi butuh expertise kita sebagai postdoc. Nanti mereka akan tanya-tanya mengenai expertise kita di sini. Lalu ada apa namanya wawancara sama HR, sama background check, terus baru kalau semuanya lolos kita dapat offer letter. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini sedikit mengenalkan tentang Photonics Lab. Ya, Photonics Lab-nya ini dipimpin sama Profesor Boon Oi. Ini beliaunya. Ini website-website yang bisa dikunjungi. Barangkali salah satu dari kalian bidangnya sama di Photonics. Lalu, nah ini postdoc yang ada saat ini di tim kita ada 6 postdoktoral. Nah ya, ini yang saya tadi mention ya, ada 120 nationality ya.
Nah, ini dari Tunisia, si Aladin, si Hongliang dari China, Pauraj ini dari India, Reda ini dari Saudi Arabia, saya dari Indonesia, si Yenching ini dari China juga. Jadi ada banyak gitu ya. Untuk sosialisasi juga cukup berkesan. Nah, itu aja dari yang bisa saya share untuk sekarang. Nanti bisa saya kembalikan ke Lavita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Dokter Wahyu. Sangat menarik sekali ya. Jadi kita tahu setidaknya kita dapat gambaran gitu gimana sih kita postdoc nanti itu di kaus dan lewat jalur mana nih yang gitu. Terus juga tadi ada juga sedikit background tentang Photonics Lab ya yang sangat diverse juga internasional ya. Ya itu juga Hmm. salah satu benefit di kaus ya. Kita jadi bisa mengenal budaya banyak gitu. Nah, langsung saja ini yang kedua, Dokter Iqbal mungkin akan lebih dalam lagi nih gitu ya proses pendaftaran dan kawan-kawannya. Jadi silahkan untuk Dokter Iqbal untuk membagikan materinya. Saya share screen dulu. Ya, Udah kelihatan ya? ya udah sudah Oke, terlihat. terima kasih Mbak Lavita. Selamat sore, selamat siang teman-teman yang sudah hadir. Eh, Kali ini saya akan sedikit bercerita tentang post opportunities at house, jadi dan bagaimana cara mencarinya, bagaimana cara mengapply-nya, dan juga apa saja benefit yang didapatkan. Tadi teman saya sudah share apa saja benefitnya, jadi saya tidak akan terlalu banyak menceritakan tentang benefitnya, hanya sedikit saja. Yang pertama, ini hampir sama. Kita cerita dulu, Kaus itu di mana. Jadi Kaus itu ada di Jeddah, ya. Ada di utara kota Jeddah sekitar 1 jam. Dan kalau teman-teman yang pernah umroh, itu dekat dengan AEC Haramain Train Station, kereta cepat. Jadi sekitar 15-30 menit. Kaus sendiri itu sekitar 36 km persegi, jadi ukurannya bukan eh, cuman sekedar kampus ya, dia juga community, jadi gede banget. Setara salah satu kota kecil di Indonesia. Nah, em, saya mau cerita. Jadi ini PowerPoint-nya hanya headline saja buat cerita teman-teman. Jadi intinya silakan didengarkan. Eh, Postdoc itu apa sih? Apakah postdoc itu wajib? Ataukah postdoc itu suatu keharusan bagi teman-teman yang sudah S3 atau yang sedang merencanakan untuk S3 dan merencanakan karir akademiknya di beberapa tahun yang akan datang? Postdoc itu sebenarnya sebuah pekerjaan. Jadi dia itu bukan lagi sekolah. Jadi kita tidak akan mendapatkan gelar, tapi itu sebuah predikat. Jadi predikat kita yang bekerja sebagai seorang postdoktoral atau postdoktoral. Mohon maaf, Mas Iqbal, ya suaranya agak ini Bentar. terputus-putus. Ah, jadi postdoktoral ini itu Ah sebuah ya. pekerjaan. Jadi bukan lagi sekolah untuk mendapatkan gelar. Jadi kita tidak dituntut untuk mencari nilai, tapi kita lebih turun ke lapangan untuk meneliti. Jadi tidak ada kuliah sama sekali. Durasinya berbeda-beda. Yang pertama, di setiap negara, setiap institusi itu punya durasi yang berbeda. Di beberapa negara Eropa ada yang 1 tahun saja, seperti di Perancis, atau 1,5 tahun. Di Swedia ada yang 2 tahun plus 1 tahun, total 3 tahun. Kalau di Klaus ini, kalau tidak salah, bisa 1 sampai 4 tahun, tergantung dari annual meeting dengan PI masing-masing. Tidak itu saja, kadang postdoktoral itu juga tergantung dari dana penelitian yang mensponsori penelitian tersebut. Tujuannya postdoc tuh ngapain sih sebenarnya? Di PhD komik sebenarnya ada 4 poin yang penting. Jadi postdoc itu sebenarnya mentor karena dia sudah pernah melakukan atau
mengalami proses S3, jadi postdoc itu diharapkan menjadi mentor atau penjembatan antara graduate students dengan si profesor. Dan dia biasanya minim sekali supervisi karena dia dianggap sudah mampu atau mumpuni dan layak untuk menjadi seorang peneliti. Goals-nya tentu saja satu, kalau di academics, itu publish paper. Postdoktoral ini mayoritas itu ada di institusi akademik atau institusi riset, tapi tidak memungkinkan juga di institusi lain, seperti di AstraZeneca itu membuka lowongan postdoc untuk industri. Jadi postdoktoral ini secara umum memang ada di akademis, tapi ada juga beberapa perusahaan sekarang yang membuka posisi postdoc, tapi di institusi atau di industri. Postdoc itu bukan pekerjaan permanen yang terakhir, jadi teman-teman harus ingat, jadi postdoc itu bukan goal yang akan menjadi pekerjaan permanen teman-teman yang ingin melanjutkan ke postdoc, karena itu tidak permanen, jadi tergantung dana penelitian, tergantung dari aturan akademik di institusi yang menaungi postdoc. Dan postdoc yang terakhir, ini opini saya, itu memperluas jejaring. Jadi teman-teman yang sudah mempunyai rencana atau goals untuk sekolah atau sedang sekolah S3 di luar negeri, lalu kembali ke Indonesia, postdoc ini salah satu kesempatan untuk membangun jejaring akademik. Jadi sangat disayangkan kalau kita sekolah langsung kembali tanpa ada jejaring yang cukup mumpuni. Jadi postdoc ini memperluas jejaring akademik teman-teman nanti ketika sudah kembali, dan juga bisa menjadi kolaborator riset di kemudian hari. Nah, sudah dijelaskan tadi sama Dr. Wahyu benefit apa saja yang didapatkan selama di KAUS. Yang pertama gaji, ini termasuk yang tergolong tinggi untuk posisi postdoc, karena yang kita dapat dari gajinya itu tidak dipotong dengan pajak penghasilan. Jadi andai kata kita dapat $100, yaitu $100 yang akan teman-teman dapat. Ini angkanya bukan $100 ya, itu hanya contoh saja. Lalu fasilitas riset yang lengkap dengan teknologi terkini. Jadi di KAUS ini sangat mudah aksesnya untuk mengakses instrumen-instrumen atau alat penelitian yang tergolong canggih dan mumpuni dan sangat terbaru. Jadi di sini kita nggak perlu antri berbulan-bulan atau memikirkan biaya untuk melakukan riset, semuanya sudah tercover. Lalu selain daripada riset, kita juga akan mendapatkan beberapa fasilitas penunjang seperti akomodasi gratis yang sudah disebut oleh Dr. Wahyu tadi, tunjangan sekolah anak, lalu asuransi kesehatan, itu juga cover juga asuransi gigi, tunjangan travel, dan juga ada juga paid leave. Jadi jangan khawatir, kita kerja keras, liburnya juga dapat hari yang pantas untuk berlibur. Semua ini bisa diakses di web page-nya KAUS. Kalau opini pribadi, salah satu benefit yang sangat menarik bagi teman-teman yang ingin postdoc di KAUS, satu, di KAUS ini banyak sekali peneliti dan profesor yang kualitas luaran papernya itu berkualitas dan juga banyak. Jadi di sini teman-teman cocok sekali jika ingin berkarir punya penelitian yang berkualitas dan ingin membangun portofolio riset yang mumpuni. Yang kedua, bisa fokus melakukan riset. Yang saya maksudkan di sini fokus itu di KAUS ini teman-teman datang langsung bisa beradaptasi relatif dengan mudah. Kenapa saya bisa bilang begitu? Saya beri contoh, saya pernah postdoc di Eropa, di Prancis waktu itu. Di 1 bulan pertama, saya tidak bisa fokus melakukan riset saja, tapi saya juga harus menggeluti dunia kehidupan pribadi saya. Maksudnya adalah saya harus mengurus asuransi kesehatan sendiri, visa sendiri, akomodasi sendiri. Kalau di KAUS, hal-hal seperti ini atau perintilan kecil seperti ini akan ditangani oleh tim relokasi. Jadi teman-teman datang, sudah masuk ke rumah, istirahat 1-2 hari, besoknya bisa diskusi dengan PI atau profesornya, dan bisa langsung
dengan semangat 45 melakukan riset. Yang terakhir bagi umat Muslim adalah kemudahan dalam beribadah di lingkungan kaus secara umum. Di gedung saya itu kalau misal teman-teman sibuk tidak ada waktu ke masjid misal, bisa dengan mudah mencari tempat untuk sholat. Lalu masjid itu juga sangat dekat, relatif sangat dekat. Dia ada benar-benar di tengah di gedung kita. Jadi kita itu ada 8 gedung, 1 sampai 4, 5 sampai 8 itu kita ada di tengah-tengah. Ada juga masjid gede. Jadi buat teman-teman yang selama ini yang Muslim menempuh pendidikan sebagai minoritas Muslim di luar negeri akan merasakan bahwa kemudahan beribadah ini merupakan salah satu benefit yang sangat menarik. Lalu untuk mencari postdoc di kaus kita harus tahu kan keilmuan apa saja yang ada di kaus. Biasanya pertanyaan ini sering sekali diajukan di komen atau di media sosial. Saran saya teman-teman, ketika teman-teman sudah sangat niat dengan karir teman-teman menjadi postdoc, tolong dengan sangat budayakan bahwa pertanyaan yang teman-teman ajukan nanti adalah pertanyaan yang bahkan Google saja tidak tahu jawabannya. Karena dengan begitu berarti teman-teman sudah mengulik. Nah, salah satu yang saya kulik dulu sebelum masuk ke kaus adalah bidang keilmuannya. Di kaus itu apa saja sih? Karena saya secara akademik, saya ini orang teknik kimia, tapi secara keilmuan, saya ini lebih ke material science. Jadi kalau saya harus mencari posisi postdoc, saya harus tahu saya bisa masuk di divisi apa saja. Di pekerjaan saya sekarang, saya masuk di Physical Science and Engineering Division. Jadi saya ini masuk di PSI atau PSI. Nah, PSI ini ada banyak jurusannya. Ada Applied Physics, Chemical Engineering, Chemistry, and whatsoever. Nah, jadi teman-teman harus tahu teman-teman itu menekuni bidang apa, dan teman-teman harus tahu tujuannya kemana. Di tujuan teman-teman nanti itu ada apa saja. Jadi jangan sampai misal, Pak Iqbal, saya ini jurusannya Acoustic Engineering. Kira-kira kalau postdoc di KAUS, jurusannya ada tidak? Mohon maaf, karena saya juga sudah tidak mengulik lagi. Jadi silahkan dikulik lagi di websitenya KAUS. Apakah jurusan itu ada atau tidak? Kalau tidak ada, jangan berkecil hati. Apakah bidang riset teman-teman itu di cover di salah satu divisi yang ada di sini? Karena divisi ini kan gede banget ya. Nggak mungkin chemistry itu cuma mempelajari katalis saja, misal contoh. Atau applied mathematics cuma satu bidang aja. Or, kan nggak mungkin. Jadi pasti itu luas. Jadi silakan cari dulu di divisi mana, lalu refleksi ke diri sendiri. Kira-kira riset saya ini bisa masuk ke mana? Karena ketika sudah di postdoc nanti, terkadang jurusan hanya berpengaruh sedikit saja ketika proses seleksi administrasi. Yang lebih berpengaruh adalah portofolio riset dan kemampuan meneliti rekan-rekan sekalian. Sumber informasi tadi sudah di-share oleh Dr. Wahyu, bahwa silakan ke kaus.edu.sa. Di situ ada search for job. Lalu nanti di sini, ketika diklik nanti ada 3 opsi. Pilih yang researcher option, position. Lalu di situ akan tertuang semuanya posisi apa saja. Kalau tidak ada iklan atau lowongan pekerjaan di website ini, jangan berkecil hati. Karena saya mendapatkan posisi saya bukan dari jalur yang ini. Jadi jalur saya adalah jalur korespondensi. Saya tidak mengenal profesor saya sebelumnya. Jadi jalur saya adalah jalur bagi orang yang seakan-akan sudah patah semangat. Kok nggak ada lowongan? Jangan. Kita bisa cari cara lain. Yang pertama, kita bisa tanya dari kolega kita, senior, supervisor, dan teman-teman yang sudah pernah bekerja sama atau sedang bekerja di kaus dan lain-lain. Yang kedua, memperbanyak jejaring saat menghadiri konferensi ilmiah. Salah satu kolega saya mendapatkan posisinya karena dia ditawari atau dia bertemu dengan profesornya
ketika dia sedang mempresentasikan eh, eh, karya ilmiahnya di sebuah konferensi internasional. Yang ketiga, ini lebih lebih umum lagi, kita bisa ke LinkedIn, ke Your Access, jobs.ac.uk, or Times Higher Education. Jadi ini adalah web-web di mana teman-teman bisa explore semua postdoc position di seluruh dunia yang sekiranya cocok dengan profil riset atau portofolio riset teman-teman sekalian. Yang saya lakukan adalah nomor 4. Saya pure googling dan mendapatkan sedikit strategi. Jadi sebagai background, saya ini riset S3 saya adalah ionic liquid di bidang fuel cell. Sedangkan profesor saya adalah profesor di bidang membran. Sangat jauh. Nanti saya ceritakan lebih detailnya di slide yang berikutnya. Jadi, yang saya lakukan ketika googling adalah untuk mencari posisi ini, saya banyak membaca paper yang berhubungan dengan ionic liquid. Pada saat itu, ada dua tokoh atau dua profesor yang menurut saya inline dengan riset saya. Jadi yang pertama adalah perbanyak membaca artikel ilmiah tentang riset yang Anda tekuni dan riset yang ada di kaus. Jadi saya baca tuh. Di profesor saya, beliau pernah meneliti ionic liquid yang digunakan untuk membuat membran yang lebih biocompatible dan juga lebih uh, lebih green. Nah, disitulah saya menemu titik temunya. Oh, ternyata bidang saya bisa di-apply di bidang membran. Lalu saya lihat profil beliau, profil riset kedua profesor ini. Lalu saya petakan dengan diri saya. Oh, ternyata saya memiliki kesamaan. Kalau tidak kesamaan bidang, setidaknya kesamaan skill set yang teman-teman punya. Lalu setelahnya saya kontak profesor yang saya incar tadi dengan email. Saya perkenalan diri, saya tunjukkan ketertarikan saya, dan saya juga menulis tentang ide saya jika saya bisa bergabung di grup Anda. Dan inilah yang kebaruan yang saya bawa. Dan perlu teman-teman ingat ketika email ini, beliau ini profesor yang sudah mendunia ya. Jadi rata-rata di kaus ini profesornya sudah benar-benar terbangnya internasional. Jadi emailnya itu saya sarankan yang singkat, padat, dan jelas. Karena satu hari saja beliau bisa menerima puluhan atau bahkan ratusan email dari seluruh dunia, tidak hanya dari orang Indonesia. Bisa dari Eropa, dari China, dari Amerika, atau dari India. Jadi usahakan yang concise dan jelas. Lalu yang keempat, tipsnya adalah waktu itu saya selalu mengikuti perkembangan riset terkini dari dua profesor ini. Saya mau benar-benar memastikan bahwa skill set saya atau pengalaman riset saya masih cocok dengan profesor tadi. Bisa melalui Twitter atau X sekarang, bisa melalui LinkedIn atau website grup masing-masing, atau yang terakhir, hanya berdasar publikasi terakhir atau yang paling baru. Itu juga boleh. Lalu, ketika mendapatkan kesempatan interview, saran saya ada dua, yaitu tunjukkan benar-benar sikap antusias teman-teman dan bersungguh-sungguh. Jadi, jangan lewatkan interview ini hanya sekedar say hi atau Prof, aku tertarik. Tidak, kita harus secara objektif bercerita. Saya tertarik karena saya punya kemampuan ini dengan pengalaman saya ini. Dan saya melihat gap penelitian ini di grup Anda yang mana saya bisa isi. Dan yang kedua, bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh yang saya artikan di sini adalah meskipun nantinya riset itu tidak sesuai dengan plan Anda harus mau bersungguh-sungguh untuk belajar lagi. Jadi tetap kita harus menunjukkan bahwa kita mau belajar. Itu adalah salah satu nilai plus. Karena di luar sana pasti banyak sekali orang yang lebih pintar dari kita, publikasinya lebih hebat, skillnya lebih hebat. Tapi ketika orang itu sudah menutup diri, terkadang beberapa PI tidak melihat itu sebagai nilai positif. Untuk yang saat ini masih studi S2 atau S3, saya sangat menyarankan untuk mengikuti program VSRP dari KAUS. Silakan di googling nanti VSRP KAUS. Jadi ini semacam program magang di grup manapun yang sedang mengiklankan itu. Jadi teman-teman bisa mengenal grupnya, mengenal profesornya, dengan harapan
itu akan memperlebar peluang teman-teman sekalian untuk mendapatkan posisi postdoc di kaus. Nah, ini gambaran singkat tentang strategi dan tips untuk meng-email calon profesor. Yang pertama, dan sangat penting, gunakan alat email resmi yang mewakili nama Anda. Misalkan nama saya Iqbal Abdurrahman. Saya tidak mungkin memakai email yang namanya adalah iqbal.cute whatever. Jangan. Jadi pakailah nama Anda yang formal sebagai email. Meskipun itu Gmail, Yahoo, atau Hotmail, tidak masalah. Yang penting itu adalah nama Anda. Karena sekalinya alamat email Anda itu eh, mencurigakan, pasti tidak akan sampai. Karena setiap kampus, saya yakin mereka punya filter sendiri-sendiri untuk menerima email. Yang kedua, tulis subjek email dengan jelas. Jangan dikosongi. Jadi kalau memang teman-teman ingin bergabung, ya tulis saja subjeknya. Intinya itu apa? Satu kalimat. 5 sampai 7 kata cukup. Tidak berlebihan. Yang pertama, salam pembuka. Seperti yang ada di sini. Dia cuma, hey, in some cases, ini boleh. Kalau di Swedia boleh. Hai gitu boleh. Panggil nama boleh. Tapi karena kita tidak tahu, anggap saja ini dunia ini umum. Jadi kita harus berbicara dengan standar atau norma yang umum. Jadi kita harus mengetik dengan profesional atau formal English. Bisa kita ketik dear, bisa kalian ketik prof atau doktor kalau memang tidak yakin dia sudah full profesor atau masih associate atau asisten. Bisa kalian ketik itu dear dokter misalkan Iqbal Abdurrahman. Seperti itu. Paragraf pertama jelas, jangan ujuk-ujuk langsung menuliskan tujuan kalian. Jadi kita harus menuliskan perkenalan diri, saya siapa, saat ini sedang di mana, lulusan mana, bidangnya apa. Lalu paragraf kedua barulah kita sertakan inti dari email tersebut. Yang terakhir, beri salam penutup yang sopan dan usahakan memakai bahasa Inggris yang formal. Karena kan bahasa Inggris juga sama seperti bahasa Indonesia, ada yang casual, ada yang formal, ada yang business English, ada yang casual. Jadi kita usahakan untuk belajar menulis email yang formal untuk kontak atau korespondensi dengan calon profesor. Yang terakhir yang paling penting, teman-teman juga harus sering-sering update kurikulum vitae atau resume teman-teman. Jadi ada sedikit pencapaian atau perkembangan dalam dunia akademik atau posisi akademik yang teman-teman saat ini jalani harus diupdate. Jangan sampai teman-teman mengirim CV yang 2 tahun lalu, padahal pencapaian teman-teman dalam 2 tahun terakhir sudah lebih dari cukup. Yang paling penting, terakhir teliti email Anda sebelum mengirim, karena pasti saya yakin kita semua pernah 1 atau 2 kali di waktu-waktu yang lalu mengirim email, please find the file attached, tapi filenya tidak terkirim atau tidak di-attach di body email. Jadi itu sangat penting karena di situ menunjukkan ketelitian teman-teman. Seperti yang Dr. Wahyu tadi bilang bahwa di lowongan itu kadang butuh yang detail oriented. Jadi cold email atau email pertama teman-teman ke calon PI terkadang adalah impresi pertama profesor atau PI teman-teman target untuk menilai, oh anak ini ternyata begini, oh anak ini begitu. Memang tidak selalu 100% benar, dan kebenaran itu nanti akan dicek ketika interview. Setelah saya cold email ke profesor saya mendapatkan reply, lalu ditawari interview. Yang pertama proses interviewnya itu dengan research scientist. Jadi di screening yang pertama itu saya lebih banyak berbicara tentang skill set saya, riset saya, dan ketertarikannya apa, dan apa yang bisa saya kontribusikan. Setelahnya lanjut ke interview dengan profesor yang lebih general ya. Jadi profesornya tidak hanya bertanya tentang riset dan skill riset saja, tapi juga bertanya tentang apa saja, bisa personal atau dan lain sebagainya. Karena harus kita garis bawahi bahwa ketika profesor meng-hire kita, beliau tidak hanya meng-hire untuk scientific saja, tapi beliau juga meng-hire kolega atau rekan kerja. Jadi klik chemistry atau chemistry-nya juga harus terlihat ketika interview.
Setelah itu positif, lanjut dengan online application, sertakan dokumen-dokumen yang diperlukan, ada rekomendasi letter, dan lain-lain. Sama seperti yang sudah dijelaskan oleh Dr. Wahyu. Setelahnya, proses positif berlanjut dengan interview HR. Di HR ini, seingat saya, tidak terlalu banyak menyinggung tentang skill set, tapi menyinggung pengalaman saya hidup dan juga personality saya. Jadi di HR ini sungguh tidak bisa diprediksi juga, jadi ya tunjukkan bahwa teman-teman jujur dan genuine ingin gabung di Kaus. Yang terakhir setelahnya itu background check. Jadi criminal records, dokumen itu asli atau tidak, apakah teman-teman lulus dari universitas yang teman-teman tulis, atau apa yang tertulis di CV itu benar atau tidak. Nah, nanti dicek. Kalau tidak salah 7 atau 8 tahun terakhir saya miss hitungan di sini. Setelah itu mendapatkan offer letter secara digital yang nantinya akan bisa digunakan. Kalau sudah dapat offer, nanti akan dibantu ke agen visa yang ditunjuk oleh pihak universitas, pihak kaus, untuk membantu kita memproses visa. Bagi teman-teman yang postdoc, mayoritas atau kebanyakan umumnya adalah orang yang relatif umur akademiknya. Maksudnya umur akademik muda itu adalah orang yang baru lulus PhD antara 0 sampai 5 tahun pasca lulus. Dan biasanya orang yang sudah lulus ini anaknya itu masih kecil. Jarang banget yang anaknya sudah SMA atau kuliah ya, postdoc, karena itu nggak mungkin. Biasanya antara 1 sampai 10 tahun. Nah, di proses visa ini nanti visa kita dulu, kalau di pengalaman saya itu visa saya dulu sebagai pihak sponsor keluarga saya, istri dan anak saya. Setelah keluar baru saya daftar visa istri dan anak saya. Itu pun juga dengan bantuan agen dan pihak kaus. Setelah didapat semua, berangkat ke Saudi, ke kaus, tanda tangan kontrak lagi, dan cek kesehatan, dan bisa mulai bekerja. Ketika saya datang di sini, sangat berbeda dengan pengalaman saya ketika di Eropa. Di Eropa saya harus mengurus semuanya sendiri, dokumen, administrasi sendiri. Di kaus, semuanya sangat smooth. Kita dibantu oleh pihak kaus, dan semuanya relatif cepat. Apalagi di masalah akomodasi, teman-teman jangan khawatir, datang istilah katanya mungkin cuma bawa badan, pasti sudah nyaman tinggal di sini. Untuk aplikasi postdoc, secara umum tidak hanya di kaus, jadi butuh CV yang up to date. Cover letter ini kayak surat pembuka, tunjukkan siapa Anda, sudah ngapain saja, dan surat rekomendasi. Bisa bisa dari PI yang sekarang atau profesor, supervisor yang sekarang, bisa yang ketika S2 dulu, dan juga bisa juga orang yang mengenal Anda atau atasan Anda yang sering bekerja dengan Anda. Jadi itu penting. Sebagai penutup, jangan pernah berkecil hati kalau lowongan kerja yang sesuai dengan bidang Anda nggak ada. Tetap improve publikasi, perbanyak skill riset, improve portofolio teman-teman sekalian. Lalu ketika kita kirim evaluasi dan tidak mendapatkan feedback, kita self reflection, kita evaluasi sendiri. Kira-kira apa nih yang kurang? Kita baca sendiri. Karena ketika otak kita sudah jenuh, terkadang kita miss detail yang sesuatu yang sebenarnya itu salah, tapi karena kita jenuh kita nggak tahu. Jadi ketika sudah kirim, sekian waktu berlalu, kita buka lagi, kita evaluasi. Yang ketiga ini yang paling penting. Jadi ketika teman-teman S2 atau S3 sekarang, jangan hanya terpaku di lab saja. Perluas jejaring, boleh dengan mengikuti konferensi ilmiah atau magang seperti VSRP di kaus, atau juga melalui jejaring lewat hobi. Misal teman-teman suka sepak bola, suka badminton, panjat tebing, eh, dan lain sebagainya. Yang keempat ini yang paling penting, jadi jangan pernah berkecil hati. Selama proses rekrutmennya tidak berbayar, dan teman-teman kadang mikir, saya 100% gagal nih, wah saya nggak ada skillnya di situ, jangan. Apply saja. Selama prosesnya itu tidak berbayar, apply saja. Kita hanya butuh waktu, fokus, tulis, kirim, selesai. Dan yang terakhir yang paling penting, eh, karena kita di Indonesia ini mayoritas orang yang
punya iman. Jadi perbanyak berdoa juga. Jadi semoga dengan saran dan cerita saya, teman-teman bisa mendapatkan karir path yang diinginkan, baik itu di kaus atau di tempat lain. Sekian Mbak Lavita, presentasi dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak Dr. Iqbal atas jelas sekali ya pemaparannya. Jadi kita jadi sekarang tahu kalau saya coba simpulkan sedikit ya nih dari gabungan dari Dr. Wahyu sama Dr. Iqbal. Jadi intinya dari postdoc ini sendiri memang pekerjaan dan lain-lainnya itu berbeda-beda tiap profesor, tapi pada intinya dia itu jenjang yang setelah kita lulus dari PhD itu sendiri, dan untuk menambah pengalaman sebelum kita terjun langsung menjadi misalkan profesor atau dosen dan lain-lain. Nah, untuk di kau sendiri benefitnya cukup banyak ya. Untuk dari kayak salary-nya cukup bersaing, terus juga tidak ada uh, tax dan juga ada benefit-benefit lainnya seperti kemudahan beribadah, juga terus ada juga sekolah gratis untuk anak dan bisa langsung bawa dependen lah istilahnya seperti itu. Itu dari benefit, terus juga dari segi risetnya sendiri nih gitu. Jadi ada satu hal yang mau saya highlight nih dari Dr. Iqbal juga. eh, di kaus ini tuh riset karena dia research based, jadi jangan patah hati kalau misalkan nggak ada jurusannya yang sesuai dengan yang Anda minati karena bisa dilihat dari risetnya itu sendiri. Jadi coba dicari-cari dulu nih gitu. Apakah ada yang bisa linear dengan riset Anda seperti itu. Dan untuk em, di mana sih gitu kita cari info tentang postdoc itu bisa dari website Kaus gitu yang dari kausedu.sa, bisa juga dari email langsung ke profesornya seperti Dr. Iqbal tadi, atau bisa juga cari di LinkedIn. Biasanya follow aja itu ke LinkedIn Kaus atau Kaus PSE kalau nggak salah itu ada Kaus CMC itu juga ada, dan mereka biasanya suka posting kalau ada misalkan lowongan postdoc dan lain-lain. Juga bisa lewat conference dan juga Kausina juga sebenarnya punya website. Di Kausina bisa dicari. Nanti saya juga mungkin simpan di chat. Dan di situ juga ada kita bisa lihat alumni-alumni dari postdoc ataupun student yang mungkin sekarang lagi di Kaus itu juga bisa nanya-nanya um, untuk lowongan postdoc ini sendiri gitu. Dan juga dari sisi kitanya nih yang mungkin yang masih termasuk saya juga nih yang masih PhD, masih master atau apa improve, kita usahakan untuk improve CV kita dan riset kita kira-kira yang bisa nanti berguna untuk apply postdoc seperti itu. Mungkin ya kalau bisa saya simpulkan nih. Jadi em, sekarang kita masuk ke sesi selanjutnya yang mungkin ditunggu-tunggu juga nih gitu ya. Kita masuk ke sesi pertanyaan. Kira-kira em, ada yang bisa diketik di chat, di kolom chat, atau mungkin ada yang mau open kamera, open mic itu juga boleh silahkan. Ini udah ada yang eh, angkat tangan mungkin dari Mas Ilham Maulidin terlebih dahulu mungkin bisa. Ah, baik, boleh kalau kita boleh Ya, saya mulai. boleh silakan Baik, pertanyaannya. sebelumnya ya terima kasih Kak Labita dan Kak Wahyu, Kak Iqbal. Sebelumnya perkenalkan saya Ilham, sekarang lagi PhD di Hokkaido di Jepang. Terima kasih kakak-kakak semuanya buat sharing-sharingnya. Hampir 90% yang jadi penasaran saya udah kejawab tadi ya, termasuk soal keluarga juga. Saya mungkin pertanyaan satu saja. Ini kan saya tadi sudah cek ada dua profesor yang memang memiliki kesamaan riset, yang satu lagi kesamaan skill set yang diperlukan gitu ya. Nah, ini kira-kira buat, kan kalau postdoc ini after PhD, intinya untuk PhD holder ya. Tapi kalau misalnya seberapa besar kemungkinannya untuk PhD tahun terakhir yang udah tinggal nunggu ijazah lah istilahnya ya Kak ya. Misalnya gini, kan April ini kan udah lagi ada pembukaan tuh di lab yang dituju itu April tanggal 21 kemarin. Tapi dia starting working date-nya itu di bulan Oktober sampai Desember. Nah, sedangkan kita September itu baru lulus S3 gitu. Kira-kira seberapa besar kemungkinan buat PhD tahun terakhir yang udah tinggal nunggu ijazah, udah sidang untuk bisa dapat postdoc di apa ya, ya postdoc seperti itu gitu skemanya. Kira-kira demikian karena tadi saya cek juga
yang soal PSRP itu untuk PhD ternyata belum ada ya, karena itu untuk S1 tingkat terakhir sama master program gitu. Tadinya saya juga pengennya nyoba PSRP dulu gitu ya, buat penyesuaian riset di kau seperti apa, tapi opportunity nggak ada ternyata ya untuk PhD. Kira-kira ada saran nggak dari Kak Wahyu, Kak Iqbal untuk konteks seperti ini seperti apa ya? Mungkin demikian Kak Lapita, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Ilham. Mungkin ada yang mau jawab, Mas Wahyu atau Mas Iqbal. Mungkin saya cuma nambahin dikit ya untuk yang bagian VSRP. Untuk PhD itu bisa ada yang namanya visiting student. Visiting student itu untuk yang PhD bisa apply langsung via ke profesornya seperti itu. Jadi emang nggak ada lowongannya, nggak ada website tapi bisa apply langsung seperti itu. Cuma nambahin. Jadi mungkin buat yang pertanyaan yang tadi nih yang apakah PhD sebelum lulus PhD bisa nih ngelamar dulu sebagai postdoc atau enggak, mungkin bisa dijawab mungkin Mas Wahyu terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Pertanyaannya bagus. Kebetulan saya ada di posisi yang sama waktu sebelum lulus PhD ya. Nah, jadi waktu itu posisinya adalah lowongan itu sudah terbuka. Lowongan sudah terbuka. Mereka memang ada proyek di bidang-bidang yang kebetulan saya geluti. Proyeknya sudah jalan, pada waktu itu sudah jalan, dan ibaratnya itu kalau nggak saya 3-4 bulan sebelum lulus saya sudah kontak sama Prof. Itu ya ceritanya. Nah, setelah itu si Prof ini bilang kalau kita ada proyek yang sedang berjalan, terus bagaimana gitu, karena saya masih butuh waktu beberapa bulan untuk menyelesaikan dokumen-dokumen untuk mendapatkan ijazah PhD gitu ya. Kurang lebih seperti itu kan ya. Masih menunggu ya. Nah, kalau profesornya positif ya dengan pada waktu kalian nanti Mas Ilham sama profesornya nanti ada interview sama riset saintisnya ada interview juga dan kebetulan klik gitu ya. Dalam artian cocok, itu mereka mau nunggu loh. Mereka mau nunggu. Jadi menurut saya nggak ada halangan. Jadi monggo dilanjut aja. Nggak ada halangan sama waktu, meskipun mereka bilang katakanlah waktunya selisih 1 bulan ya, kalau nggak salah ya, sama kelulusannya. Coba aja. eh Mudah-mudahan sih mereka mau nunggu. Itu sih secara garis besar. Terus tadi kalau nggak salah saya ada ngelihat berapa lama sih prosesnya gitu ya. Prosesnya itu beda-beda karena nanti ada pembedanya di bagian background check. Nah, di background check ini ada yang kurang lebih 1 bulan, ada yang kurang dari itu. Untuk kasus saya, kalau nggak salah 2 minggu background check. Jadi kalau di total dari submit dokumen ke Prof sampai sampai dapat offer letter itu kurang lebih 2 bulan. Kurang lebihnya ya dari pertama kali apply itu kurang lebihnya 2 bulan. Jadi bisa kira-kira sendirilah sebelum lulus S3 nanti kurang lebih 2-3 bulan atau 4 bulan silakan mulai dicari-cari dulu. Pasti ada nanti profesor yang mau nunggu kok. Itu sih dari saya. Mungkin ada yang mau ditambahin, silakan. Ya, silakan mungkin Mas Iqbal ada yang mau ditambahkan. Hmm, saya pengalaman seperti itu nggak ada, tapi secara logika ada 2 poin Mas biasanya. Satu, ketika profesor memang sudah positif dan sudah deal, dia nggak mungkin mengingkari janjinya. Jadi kalau memang nunggu ya pasti ditunggu. Yang kedua, selama kita bisa membuktikan apa yang kita omongkan benar, secara tertulis, hitam di atas putih, saya rasa nggak ada masalah di situ untuk mendaftar. Karena meskipun saya sudah lulus, katakan 1 tahun karena saya sudah bekerja waktu itu, tapi tetap saja proses dari cold email, kontak profesor itu bulan Januari, interviewnya saja saya selesai itu Maret awal, background check full bulan Maret. Setelah itu nanti ada proses lagi. Kalau tidak salah untuk visa itu kita harus apa namanya ya,
attestation kalau ijazah kita itu benar-benar lulus di negara tersebut. Jadi kalau masih dari Jepang harus dilegalisasi oleh pihak saya lupa detailnya, tapi waktu itu saya harus kontak agen di Jerman karena dia yang menaungi Swedia, Norwegia, Denmark dan lain-lain semacam itu. Jadi silakan dicoba aja Mas. Nggak ada masalah saya rasa. Em, Terima kasih, terima kasih. Semoga menjawab ya Mas Ilham ya. Mungkin sekarang mungkin Mas Ardi Mas Purwita boleh silahkan. Ini suara saya terdengar ya, Mbak Ya, Lavita? terdengar. Ya, jelas. Ya. Ini terima kasih sebelumnya Mbak Lavita, Mas Wahyu, Mas Iqbal ya atas arahannya, ilmunya juga. Saya ngasih konteks dulu ya. Eh, jadi posisi saya itu saya mendaftar sebagai senior postdoc gitu kan awalnya. Eh, tapi sekarang saya baru mendapat offer dari profesor yang sama untuk melakukan semacam remote consultation dulu selama 6 bulan. Nah, kenapa? Karena funding yang nanti dipakai untuk postdoc itu masih dalam tahap finalisasi. Kalau konteks lebih dalamnya karena kerjasama sama Aramco kan baru berjalan nih, baru ditandatanganin akhir tahun lalu. Nah, ini masih tahap administrasi. Nah, kurang lebih kayak gitu. Makanya remote consultation dulu nih, 6 bulan gitu kan. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan saya adalah ada 2 pertanyaan. Yang pertama agak trivial nih ya, karena saya berkeluarga. Nanti kan di bulan Mei atau Juni atau Juli itu sudah ada obrolan tentang masalah administrasi postdoc gitu ya. Nah, dari Kaustina itu ada semacam fasilitas untuk diskusi tentang ya, rumah, sekolah dan lain-lain. Sebenarnya ini titipan istri sih. Sebenarnya nanti kontak yang dikasih di sini nanti saya akan lempar ke istri yang nanti kontak. Sebenarnya dia udah ngobrol sama Mbak Devi. Kalau dulu ada Cicit ya, Citra, Dian Putri, sama Nisa. Cepat-cepat ngobrol, tapi mungkin kalau dari Kostina ada wadah yang lebih ofisial, mohon diinfoin. Oke. Nah, pertanyaan kedua ini agak ini ya, eh, berat. Jadi di saat yang sama itu saya dapat offer juga postdoc di Cambridge gitu kan. Nah, yang mau saya tanyakan sebenarnya apa sih yang apa ya unik dari kaos gitu yang jadi semacam unique value-nya dari kaos dibanding postdoc di tempat lain ya di luar ya tadi gaji, fasilitas dan lain-lain lah. Kenapa saya angkat ini karena kalau dilihat dari historinya kaos itu kan dari 2009 berdiri 10 tahun awal KPI utamanya kan 1.000 uh, papers gitu ya, publication gitu ya, per fakulti kalau nggak salah. Berarti kan kayak ibaratnya startup, ya bakar duit dulu lah buat naikin growth papernya dapat ranking 1 universitas di Arab gitu ya, atau di Middle East atau gimana gitu. Nah, setelah saya baca, sekarang udah masuk ke fase berikutnya, akselerasi riset, ya kan? Bukan lagi masalah cuman publikasi doang, tapi akselerasi riset. Kenapa? Setelah saya cari tahu, oh, karena si Prince Salmannya sendiri itu punya visi Saudi 2030, ya kan? Makanya banyak riset itu pengen yang lebih ke sifatnya translational gitu kan. Ini info yang saya dapat dari profesor saya. Nah, profesor saya sendiri ini tetangganya Mas Wahyu, Profesor Alo ini ya. Topik saya itu di Li-Fi dulu. Nah, dari situ itu saya bertanya-tanya nih, sebenarnya kaos ini unique value-nya apa sih postdoc-nya ya dibanding tempat-tempat kampus ternama lainnya. Plus setelah fase yang kedua ini translational research, next-nya apa nih? Ya, mungkin teman-teman di kaos lebih punya intuisi ya. Kalau saya belum tahu nih. Pertama jelas nih bakar duit, publish paper sebanyak-banyaknya, dapetin nama, prestige dan lain-lain. Sekarang udah mulai mikirin akselerasi riset. Nah, next-nya apa nih? Kaos. Karena itu bisa jadi salah satu pertimbangan saya juga meniti karir di kaos gitu kan. Gitu ya. Iya, terima kasih ya Mas. Mungkin mau ada yang langsung jawab dari
Pertama, kalau saya simpulkan ya, pertama lebih ke wadah untuk berbagi sharing yang tentang di kaos ini, sama yang kedua lebih ke kayak apa sih value yang unik dari kaos ini gitu ya, apalagi untuk apa untuk kedepannya gitu. Mungkin dari Mas Iqbal mau menjawab duluan, setelah itu Mas Wahyu. Relatif baru. Jadi pertanyaan dari Mas Ardi Mas ini bagus. Jadi saya kurang bisa menjawab, nanti bisa Mas Wahyu atau teman-teman lainnya menjabarkan. Kalau unique value, kalau dari saya, pertama saya lihatnya ke diri saya sendiri dulu, Mas. Karirnya mau apa? Karena saya unique value apapun tempatnya, kalau ternyata karir kita nanti ternyata berbeda ujungnya, maka unique value tidak akan menjadi nilai apa-apa di kita. Jadi kalau di saya, karena karir saya itu inginnya menjadi seorang akademisi di Indonesia kembali. Saya melihatnya rata-rata orang Indonesia yang ada di sini yang sudah pernah postdoc itu memiliki portofolio riset yang oke. Saya melihat itu sebagai opportunity untuk bisa mengembangkan profil saya di situ. Karena kalau bisa dibilang unique value di semua tempat, eh, kalau Cambridge katakanlah memang brandingnya kuat dari kampusnya. Tapi kalau di tempat saya sekarang bekerja, saya lebih condong ke profesornya. Karena profesornya relatif muda, baru saja jadi associate, dan bidangnya itu dia adalah top 3 di bidangnya nanofiltration. Jadi itu salah satu yang membuat saya tertarik. Jadi bukan sebagai kaos sebagai entitas gedenya, tapi kaos sebagai tempat yang menaungi profesor saya sekarang. Salah satu value yang saya ambil. Saya cuman bisa menambah itu, Mbak Lavita. Untuk yang next step-nya kaos bagaimana, jujur saya nggak ada knowledge tentang itu. Oke. Ya, Oke, terima mungkin kasih Mas Iqbal. Mungkin Mas Wahyu, ya silakan. oh ya tadi kalau nggak salah si eh, Mas Ardimas tadi menyinggung mengenai sekolah ya kalau nggak salah. Jadi bisa tolong diulangi lagi Mas pertanyaan pertama tadi yang tadi titipan tadi loh. Oh enggak, itu nanti kan saya ini ada anak kecilnya. Oh Nanti kan oke. insya Allah kalau lancar administrasinya akan postdoc di sana ya, Hmm, benar hmm. postdoc di sana. Jadi urusan sekolah anak, rumah dan lain-lain itu kan nanti mungkin lebih happy-nya ke istri gitu ya. Nah Hmm, dari hmm, hmm. Kaustina itu sendiri ya sebagai wadahnya mahasiswa-mahasiswa di sana atau staff ya di sana, ada nggak yang khusus buat ibu-ibu nih? Ya gitu maksudnya. Oh ada. Urusan urusan rumah tangga pokoknya gitu, bukan urusan riset, bukan urusan apa, urusan sekolah, urusan tau lah kalau urusan ibu-ibu ada nggak gitu. Ada grupnya sendiri. Eh, untuk yang kedua tadi mengenai apa sih kenapa sih milih kaos ya dibanding yang lain gitu kan? Mungkin jawabannya kalau saya bilang mirip seperti eh, Mas Iqbal ya. Jadi tergantung dari tujuan awal kita ya. Kayak misalkan kalau saya sendiri eh, apa namanya lulusan-lulusan kaus atau teman-teman yang udah pernah postdoc di kaus itu rata-rata Google Scholar Index-nya itu naik drastis gitu loh. Jadi saya ngamatinya kan dari sisi akademis juga dan oh berarti kalau saya join nih di grup katakanlah di profesor ini ada kemungkinan juga saya bisa mendapatkan apa namanya track record akademis yang lumayan bagus dan kurang lebihnya seperti itu. Dan tipe-tipe risetnya di kaus itu lebih cenderung terutama di bidang ini ya di bidang di grup risetnya Prof yang saya apa namanya gabung itu lebih cenderung ke praktikal gitu ya. Jadi sudah bukan lagi kayak ke ranah eh, membuktikan teori ini itu dan lain-lain, tapi lebih mengarah ke praktikal dan gimana caranya dari beberapa eh,
apa namanya topik riset ini mana yang bisa dijadikan kayak eh, atau maju ke translasional tadi ya. Ya kita memang tujuannya ke situ, untuk ke industri gitu. Mana yang bisa dijual kadang. Nah, kembali lagi kalau misalkan dari sisi apa namanya prestis, kok rasanya yang di Oxford atau mana tadi ya, itu kayaknya sih memang lebih prestis ya. Jadi kembali lagi ke eh, pribadi ya kalau saya boleh sebut itu sih kalau dari pendapat saya pribadi. Silahkan Mbak Navita. Ya, eh, bagaimana Mas? Kira-kira terjawab? Apakah untuk dan juga untuk mungkin yang pertama tadi itu nanti juga saya udah DM Mas ya. Mungkin nanti bisa em, saya bantu invite apa ya bantu carikan yang mau sharing-sharing soal itu dan juga kita juga ya ada komunitasnya lah ya gitu untuk yang para istri-istri gitu atau pendamping atau misalkan student-student juga yang ini. Ya mungkin em, terima kasih sekali lagi ya Mas pertanyaannya. Nah ini ada yang pertanyaan di chat ya Mas. Mungkin saya coba ini yang saya mau highlight ada yang bertanya soal KAUS Global Fellowship for Postdoc. Itu apakah untuk postdoc juga atau seperti apa? Mungkin ada yang tahu dari Mas Wahyu atau Mas Iqbal. Untuk Kaus Global Fellowship ini Hmm. eh, dia sedikit berbeda ya, se sepengetahuan saya. Jadi ada yang kayak postdoc reguler, itu yang saya ambil sekarang. Ada yang Global Fellowship Postdoc. Nah, ini yang sedikit berbeda karena apa namanya di bawah naungan kaus. Ya, kalau yang postdoc biasanya di bawah naungan eh, profesornya sendiri. Gitu. Maksudnya funding risetnya ya. Funding riset yang saya maksud tetap di bawah naungan prof, tapi funding risetnya langsung disupport dari kaus gitu. Dan salary dari kaus Global Fellowship lebih tinggi daripada regular postdoc seperti saya. Kayak gitu sih. Mudah-mudahan itu menjawab ya maksudnya ya. Mhm. Jadi ada dua emang. Satunya yang Global Fellowship, satunya yang postdoc yang tadi kita tunjukkan di websitenya. Nanti klik apa namanya research position, terus postdoc application dan lain-lain. Nah itu yang reguler. Kalau ini yang memang KGFP ini yang special case ya. Itu sih. Silakan. Oh, Mas Iqbal mau menambahkan? Eh, nambahin sedikit aja. Hmm. Kalau tidak salah, jadi yang dikatakan Mas Wahyu itu benar. Kita ini istilahnya postdoc jalur reguler. Kalau kaus Global Fellowship itu, kalau teman-teman pernah mencoba JSPS Jepang atau Marie Curie Fellowship, jadi teman-teman itu harus cari host institution atau host professor, lalu menulis proposal. Jadi yang dinilai adalah proposal riset dan juga apa namanya profil teman-teman. Jadi saingan jauh lebih berat kalau nggak salah. Karena benefit yang diperoleh jauh lebih banyak daripada secara nominal lebih banyak daripada yang reguler. Cuman itu aja, Mbak. Oke. Siap. Terus em, semoga menjawab ya untuk Mas Koko ini pertanyaannya. Jadi intinya di KGFP ini dia kayak jalur khususnya lagi yang dari KAUS seperti itu. Mungkin ini ada yang mau bertanya lagi via mic atau kalau enggak saya ada dari pertanyaan di chat mungkin saya em, sampaikan beberapa ini. Em, ini mungkin yang apakah ada indeks penilaian sebagai output dari postdoc itu sendiri gitu? Ada nggak sih kayak tujuannya gitu, goal akhirnya dari postdoc itu sendiri? Oke. Hmm. Kalau di jadi berbeda PI-nya sepertinya berbeda. Ini kalau di Hmm. grupnya Profesor Bun O ini indeksnya adalah karena kita terpaut sama project ya, fundingnya terpaut sama project. Misalkan dari Aramco atau dari MEWA. MEWA itu Ministry of Agriculture-nya Saudi Arabia. Nah, indeks kita itu ya tergantung dari seberapa bagus kita menyelesaikan project-project yang disediain sama
apa namanya grup risetnya dari Prof ini. Dan kebetulan kalau misalkan di bidang saya di grupnya profesor saya, beliaunya nggak mewajibkan saya harus publikasi tiap tahun, nggak. Cuman kok rasanya sayang banget ya kalau misalkan tiap tahun nggak ada publikasi gitu ya, karena itu kan kembali lagi buat kita ya publikasinya untuk menambah di seperti Mas Iqbal tadi bilang memperbaiki CV kita gitu kan. Jadi ya kita seenggaknya ada progres di situ setiap tahun. Cuma nggak diwajibkan. Jadi kalau eh, dibilang apakah indeks penilaiannya sebagai output itu ada ini iya. Cuman terpaku di project. Jadi semacam selama kamu ngerjain projectnya bagus, ya sudah nggak ada masalah gitu ya. Nggak ada masalah. Tapi mungkin bisa jadi beda prof beda gitu. Saya nggak bisa bilang bahwa oh ada kemungkinan kalau prof lain seperti ini. Saya nggak tahu. Terus terang saya nggak tahu. Jadi mungkin barangkali Lavita atau Mas Iqbal apa namanya ada info mana ini. Terus kalau tadi yang dibilang apakah biaya publikasinya dibayarkan oleh kaus? Iya, gitu ya. Jadi publikasinya dibayarkan oleh kaus. Jadi kita nggak nanggung biaya publikasi sendiri. Itu sih. Saya kembalikan ke Lavita. Iya, terima kasih. Mungkin Mas Iqbal mau ada tambahan mungkin dari perspektifnya Mas Iqbal gimana nih? Adakah misalkan tujuan akhirnya gitu dari postdoc ini? Tujuan akhir dari profesornya ke postdoc Iya, ekspektasi. betul, betul. Kalau ekspektasi dari BI, sebenarnya kita bisa tanya ketika interview ya. Udah jelas biasanya sudah ada. Jadi kalau di tempat saya sudah menanyakan itu. Jadi hampir sama seperti yang diceritakan Mas Wahyu. Jadi asalkan bisa menyelesaikan proyek dengan bagus, tapi seberapa baguskah dengan bagus itu kan pertanyaan di situ ya. Jadi secara objektif dengan bagus itu kita bisa menyelesaikan proyek dengan tenggat waktu yang diberikan dan mencapai objektif riset kita. Itu maksudnya bagus. Tepat waktu tapi salah, kurang bagus. Tidak tepat waktu, salah objektif, sangat tidak bagus. Jadi objektifnya ada dua, riset tujuannya tercapai, lalu apa namanya, di awal sudah dijelaskan tujuannya ini. Bisa jadi proyek ketika postdoc itu harus dijadikan publikasi, ada yang jadi paten, ada yang cuma jadi benda, yang nantinya konfidensial untuk suatu perusahaan. Kita nggak tahu. Jadi semuanya dinamis. Pengalaman Mas Wahyu dan saya bisa jadi beda. Dengan nanti ketika ada seminar lagi mungkin bisa jadi beda. Tapi secara umum begitu, Mbak. Siap. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya, yang menarik juga nih. Kira-kira itu tuh berapa lama sih kontrak postdoc di kaus ini gitu, dan bisa extend sampai berapa lama gitu? Ini juga mungkin pertanyaan banyak pihak ya. Silahkan mungkin dari Mas Wahyu. Rata-rata untuk kontrak pertama kali hampir 90% sepertinya 1 tahun ya. Kontrak pertama kali 1 tahun. Kecuali yang KGFP tadi. Yang KGFP langsung, kalau nggak salah langsung 3 tahun atau berapa tahun gitu ya. Nah, untuk Tiga. yang reguler, biasanya kontrak pertama 1 tahun. Nah, untuk selanjutnya setelah 1 tahun, misalkan chemistry-nya cocok nih ya antara Prof dan kita, ada kemungkinan ditambah 1 tahun lagi atau langsung 2 tahun. Nah, kebetulan saya termasuk orang yang dapat kontrak langsung 2 tahun ya. Jadi setelah 1 tahun nanti dapat lagi kontrak 2 tahun. Tapi nggak ada bedanya antara yang kontraknya perpanjangan setahun, setahun, setahun sama yang langsung 2 tahun nggak ada bedanya. Itu sih. Siap. Mungkin Mas Iqbal mau nambahin? Ini setahu saya aja ya, sama Hmm. pengalaman saya kan Hmm. baru 2 tahun, jadi Hmm. nggak cover semua pengalaman postdoc di sini secara umum. Tapi berapa lama kontrak postdoc itu ada yang dari awal dikasih 1 tahun, yang reguler pun juga dari awal ada yang langsung 2 tahun. Kenapa kok bisa begitu? Apakah PI-nya aplikasi? Tidak, tergantung funding. Jadi project itu pasti ada fundingnya. Jadi kalau fundingnya cover 2 tahun, mungkin 2 tahun. Fundingnya cover 1 tahun, 1 tahun. Jadi gimana si profesor mengolah funding itu untuk postdoc? Terus bisa extend berapa lama? Nah ini saya
bisa jadi salah, tapi seobservasi saya bisa 3 atau 4 kali. Maksudnya 1 tahun jadi total 4 tahun. Saya mungkin agak salah di hal ini, tapi yang saya observ begitu. Hmm. Terus umur ketika postdoc itu sebenarnya bukan umur kita ya, umur biologis. Yang paling penting tuh postdoc itu umur akademis pasca S3. Jadi 0 sampai 5 tahun setelah lulus itu masih dianggap postdoc. Setelah 5 tahun ke atas, kalau di luar kaus itu kadang research engineer, kalau di kaus itu bisa masuk ke research scientist. Gitu. Ini yang pertanyaan Mas Muhammad Iqbal juga ya. Boleh saya jawab yang kedua nggak? Ya, Kasih saran boleh, aja dikit. boleh, boleh, Yang kedua boleh. tuh kirim email. Ketika kirim email ke calon profesor, tolong dicek lagi profesornya itu tipe yang aktif bukan sosmed, media sosial atau tidak. Kalau dia nggak aktif, biasanya memang reply email lama. Secara garis besar untuk reply email follow up itu sangat disarankan antara 3 sampai 4 minggu. Tapi itu pun juga kalau benar-benar kepepet. Kalau nggak ya berarti memang beliaunya sibuk. Karena ingat, emailnya itu bukan hanya dari kita. Sehari 100 dikali 20 hari 2000. Kesibukannya banyak. Ada yang harus review paper. Jadi eh, kita harus pinter-pinter cari momentum aja di situ. Ya, Mbak. Siap, oke, terima kasih banyak ini Mas Wahyu, Mas Iqbal, dan teman-teman semua yang sudah hadir di webinar kali ini. Mungkin mohon maaf kalau ada pertanyaan yang belum terjawab gitu, karena kita juga sudah lebih dari waktu um, waktunya ya. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Sekali lagi saya dari Kausina juga berterima kasih kepada Dr. Wahyu dan Dr. Iqbal untuk waktu dan dedikasinya untuk sharing-sharing hari ini, dan juga untuk teman-teman semua. Semoga yang lagi mungkin mau apply atau mau ke KAUS, semoga kita bisa bertemu di sini gitu di KAUS. Jadi saya Lavita sebagai moderator hari ini pamit undur diri. Terima kasih. Jangan lupa juga follow Kaus Ina untuk tahu kegiatan-kegiatan selanjutnya. Ya, terima kasih semuanya. Saya tutup.